kita kan aksi solidaritas ya, ingin mengadakan aksi kasih. Kita kasih judul aksi kasih memang karena di sini bukan aksi kerusuhan atau aksi anarkis seperti yang sebelum-sebelumnya lah atau yang sudah-sudah gitu. Memang bentuk dukungan terhadap khususnya Nikita Mirzani terhadap kriminalisasi yang ditujukan kepada beliau dan persekusi ya gitu. Kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Mahir At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh. Keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Kabar Harian mengabarkan. Laskar Nikita Mirzani gelar aksi di Bundaran HI. Kelompok yang menamakan diri Laskar Nikita Mirzani akan menggelar aksi di Bundaran HI Jakarta pada Sabtu 14 November untuk menyuarakan dukungan bagi artis tersebut di tengah kisruh dengan pendukung pemimpin Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Shihab. Perwakilan Laskar Nikita Mirzani, Wawan Suwandi, mengatakan bahwa aksi menyalakan lilin itu digelar secara spontan. Ia mengatakan bahwa sikap Nikita dalam menyuarakan keresahan masyarakat patut diapresiasi. Dari melihat apa yang dilakukan seorang perempuan, berani seperti itu mengundang simpati yang besar, kemudian dibalas oleh pihak sebelah dengan kekerasan itu mengundang aksi sebatik lagi, kata Wawan. Ia kemudian berkata, tujuan aksi kita menyalakan lilin di Bundaran HI karena memang lilin itu menguatkan hati, simbolnya seperti itu. Wawan mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan dengan Nikita. Ia menegaskan bahwa aksi ini murni sebagai bentuk solidaritas untuk menentang kekerasan terhadap perempuan. Namun ia tak bisa memastikan sejumlah pasti orang yang akan bergabung dalam aksi malam ini. Kalau beberapa orang jelas kita juga nggak tahu karena posisinya abstrak, bukan organisasi. Jadi siapa yang tertarik dengan getaran hatinya mendukung langkah-langkah Nikita Mirzani, terus ada simpati, ya silahkan saja datang, katanya. Nikita kembali menjadi perbincangan usai dituding menghina Rizik atas kepulangannya ke Indonesia beberapa hari lalu. Dalam sebuah video yang viral, ia menyatakan Habib Rizik, gelar yang disematkan untuk Habib Rizik adalah tukang obat. Tak terima sejumlah simpatisan Habib Rizik langsung mengecam pernyataan Nikita. Mahir At-Twailibi lewat unggahan videonya di Twitter bahkan mengatakan berencana mengerahkan 800 laskar untuk mengepung rumah Nikita. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Novel Pamukmin menganggap penghinaan kepada pemimpin Habib Rizik oleh Nikita hanya upaya mencari sensasi. Aura konfrontasi antara artis Nikita Mirzani dan pendukung fanatik Habib Rizik Shihab masih terasa hingga hari ini. Dan ternyata bukan hanya yang punya pengikut, pendukung Nikita Mirzani pun bermunculan. Bahkan ada kecenderungan Nikita Mirzani kini berada di atas angin. Ketika Anda mengklik Nikita Mirzani di Facebook, maka yang muncul adalah deretan dukungan terhadap sang artis. Ketika revolusi akhlak akan dimulai, diuji terlebih dahulu oleh sosok Nyai alias Nikita Mirzani yang cukup bilang dua kata tukang obat, lalu muncullah akhlak-akhlak aslinya dengan sumpah serapah maupun hinaan yang lebih parah. Semoga kita tetap introspeksi diri, jangan sampai terbawa hawa nafsu bahwa kita merasa yang paling benar.
Ingat bahwa karma itu nyata, adanya akan berbalik kepada diri kita. Demikian tulis pemilik akun Facebook. Nyuruh orang lain minta maaf tapi Pak Ustadz menghina orang lain dan lebih kasar. Serius yakin itu yang dinamakan keturunan Nabi? Bahkan saat pendukung Habib Rizik berniat menggeruduk rumah Nikita Mirzani, muncul ajakan aksi damai pendukung artis berusia 34 tahun itu. Mereka menamakan diri Laskar Nikita Mirzani. Mereka mengundang publik untuk bersama menyalakan lilin di bundaran HI. Kelompok ini menamakan diri sebagai aksi kasih. Tujuannya membela Nikita Mirzani dari aksi kriminalitas, juga wujud anti kekerasan terhadap wanita. Rabitah Alawiyah pastikan Habib Rizik keturunan ke-39 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Mahtab Adaimi, Rabitah Alawiyah, Ustadz Ahmad Alatas membenarkan bahwa Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Ahmad Alatas bahkan menunjukkan silsilah Rizik berdasarkan pada sebuah berkas pencatatan kepada suara.com Jumat 13 November 2020. Ia berujar, berdasarkan garis keturunan memang benar Rizik merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, hanya orang-orang yang tidak mengetahui riwayat itulah yang meragukan garis keturunan Rizik. Ia benar, yang ragu yang tidak tahu, kata Ahmad. Ia menegaskan kembali, Rizik merupakan keturunan dari generasi ke-39 Nabi Muhammad SAW. Namun, jika diurut sampai ke Fatimah Az-Zahra AS, maka Habib Rizik merupakan keturunan ke-38. Kalau sampai ke Siti Fatimah, dia ke-38. Kalau sampai ke Nabi Muhammad SAW, dia ke-39, kata Ahmad. Adapun kata Ahmad melalui dokumen yang ia berikan, silsilah nasab Rizik diambil dari Syajarah As-Sabah Al-Ashraf Al-Lalawiyin, Juz 2, halaman 236. Berikut silsilah atau nasab Rizik Syihab yang tercatat detail personil Maktab Adaimi yang diterbitkan 8 September 2013 dengan nomor ID nasab 19176. Silsilah ini diperoleh melalui Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Maktab Adaimi, Rabitah Alawiyah, Ustadz Ahmad Alatas. Selain Rizik pulang, Prabowo juga minta pendukung dibebaskan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta kepada pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditahan karena terjerat kasus hukum sebagai syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Selain mengajukan pemulangan Imam Besar FPI Rizik Syihab, hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, melalui akun Instagram Fraksi Gerindra, Jumat 13 November. Tak hanya pemulangan Rizik Syihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum. Demikian keterangan. Ketika Pilpres 2019 lalu, sejumlah tokoh pendukung Prabowo diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah kasus berbeda. Mereka antara lain mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko, mantan Panglima Staf Kostrad Kiflan Zen, mantan Kapolda Sofyan Jakob. Kemudian Bahtiar Nasir yang ditetapkan sebagai pencucian uang dan Egy Sujana yang dijerat tersangka makar. Kasus-kasus hukum para tokoh tersebut tetap berjalan hingga hari ini, meskipun tak terdengar lagi. Kiflan Zen telah dibawa ke pengadilan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu didakwa atas kepemilikan senjata api atau senpi ilegal dan peluru tajam. Sementara kasus Sunarko sudah dilimpahkan Polri ke Kejaksaan. Sedangkan kasus yang menjerat Sofyan Jakob, Bahtiar Nasir, hingga Egy Sujana belum jelas kelanjutannya. Mereka juga sudah ditangguhkan penahanannya. Sebelumnya, Muzani menyebut Prabowo memiliki peran atas kepulangan Rizik ke Indonesia. Ia menyatakan kembalinya Rizik sejak 2017 berada di Arab Saudi itu merupakan salah satu syarat dari rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Ya, keseluruhan pemulangan Rizik Syihab bukan hanya itu, tapi keseluruhan bukan hanya itu,
Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang, lagi diproses. Ya, segala macam lah, ya. Ujar Muzani. Muzani mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi yang menjadi langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian. Proses islah, kata Muzani, tak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat. Ia pun mengingatkan agar proses rekonsiliasi tak menjadi sekedar wacana dan dagangan politik. Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan, sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat, kata Muzani. Sebelumnya, Rizik mengatakan pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Rizik pun mendesak dibukanya pintu dialog untuk membicarakan rencana rekonsiliasi tersebut. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka? Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog itu penting, kata Rizik dikutip dari video di kanal YouTube Font TV, Rabu 11 November. Rizik mengaku sudah menawarkan dialog dengan pemerintah ketika menggelar tablik akbar sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurutnya saat itu pihaknya siap melakukan dialog kapanpun kalau pemerintah bersedia duduk dengan para habib dan ulama. Pentolan FPI itu sudah menetap 3 tahun lebih di Arab Saudi. Rizik akhirnya bisa kembali ke Indonesia setelah proses panjang pada 10 November lalu. Saat di Arab, Rizik tetap menggalang massa di Pilpres 2019. Ia ikut serta merancang Ijtima Ulama yang memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Sementara, Prabowo juga pernah berjanji akan menjemput Rizik pulang jika terpilih sebagai presiden. Namun, Prabowo gagal menjadi presiden dan kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.